Puji Tuhan, shalom. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan atas kami Tuhan. Untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepadamu saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Engkau yang luar biasa atas hidup kami. Roh-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya.
memenuhi baik Tuhan. Kami bersyukur menyembahmu Tuhan. Ya ku nampak ada kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu.
terima kasih kita kepada Tuhan. Setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, untuk setiap pertolongan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami, untuk setiap penyertaan Engkau yang selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mengucap syukur, biar kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikku, dan aku bersyukur hanya kemuliaan Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Engkau. Dan kami percaya kedatangan kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi Engkau. Engkau melihat setiap hati yang datang kepada Engkau. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi. Kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Setiap kerinduan kami Engkau tahu. Biar Tuhan Engkau berbicara atas hidup kami saat ini. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan dapat membalas kebaikan Engkau selain kami memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan Tuhan bagi Tuhan. Dan amin. Haleluya. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Ini waktunya untuk kita memuji Tuhan. Amin. Ini waktunya kita untuk mengagungkan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tidak akan pernah ragu untuk selalu mengiring Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Kita tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhan yang selalu setia di dalam hidup kita. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Biar kuasa Engkau tercurah atas kami. Dan waktu ini Tuhan,
sedang hati yang keras. Biar Engkau membuka, mencelikan mata kami untuk melihat bahwa apa yang dikatakan oleh banyak orang itu mustahil. Tidak mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Karena kuasa-Mu akan melewati batas-batas kenormalan. Karena kuasa-Mu akan menembus jauh kemustahilan itu. Karena kuasa-Mu kalau bekerja tidak ada yang bisa menghentikan. Dan kami percaya bahwa hari ini kuasa-Mu akan dinyatakan. Sebelumnya kiranya firman-Mu yang akan disampaikan menjadi sarana kuasa Allah akan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan Roh-Mu bagi hamba-Mu, bagi seluruh umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar kami akan dikuasai sepenuhnya, dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, belajar firman Tuhan seperti kami belajar mengenai pengetahuan manusia biasa, tetapi kami akan melakukannya dan kami akan menikmati roti-Mu yang begitu lezat ini, dan kami akan mengalaminya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Shalom. Tetap semangat dan sukacita, amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Saya banyak berdoa, dan kapan waktu saya mengambil waktu untuk puasa, dan saya merenungkan satu hal yang cukup esensi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa acap kali kita diperhadapkan dengan kebutuhan ini. Dan hampir 2 tahun ini menjadi sebuah skala prioritas sepertinya, tentang kesembuhan atas penyakit. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbicara mengenai kunci kesembuhan atas penyakit. Dan ini terinspirasi dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 35. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, marilah kita akan membaca Markus 7 ayat 31 sampai dengan 35. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan mohon bisa menyimak dengan baik. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan mohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu fenomena. Apa sih yang namanya fenomena? Fenomena adalah sebuah kejadian yang tidak terus-menerus terjadi dalam kacamata, dalam pemikiran manusia. Berbeda dengan sebuah yang dikatakan fenomena, sesuatu yang memang sudah jadi, sepertinya normal. Kalau misalnya bicara mengenai fenomena, bahwa kita paling tidak makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam, begitu kira-kira. Ya, itu sesuatu yang wajar, yang biasa, mutlak terjadi. Kalau setiap kita dipastikan kita lahir dari rahim ibu kita, tidak ada yang lahir dari rahim bapak kita. Ya, itu fenomena. Tetapi kita bisa melihat banyak hal yang terjadi itu fenomena. Tetapi fenomena yang terjadi oleh karena karya
dari Kristus Yesus Tuhan kita itu menjadi sesuatu yang menerobos sehingga kita bisa memahami, menjadi sesuatu yang sepertinya nomena, sesuatu yang bisa terjadi terus menerus, dan kita bisa melihat kapanpun Yesus hadir di tengah perkumpulan banyak orang, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika dia hadir dan banyak orang yang sakit datang kepadanya, terjadilah kesembuhan. Ketika dia melewati daerah Samaria dan dia melewati sebuah kuburan yang namanya Gadara, ya, Gerasa itu nama lainnya. Lalu seorang yang rasukan setan muncul dan berhadapan-hadapan dengan Yesus, dan akhirnya Yesus melepaskannya. Ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, dan rumah begitu berdesak-desakan oleh karena banyaknya orang takjub kagum dengan pengajaran Yesus, dan rupa-rupanya bahwa ada seorang yang sakit yang lumpuh, dan 4 orang temannya menurunkannya persis di depannya, dan Yesus menyembuhkannya, dan dia mengatakan, angkatlah tiangmu dan berjalanlah. Dan orang yang lumpuh dari semenjak dia lahir akhirnya bisa berjalan. Ketika dia berjalan dan memasuki kota Yeriko, kita bisa melihat rupa-rupanya dia melewati seorang pengemis yang kasihan sekali, dia buta dari kecil. Lalu pengemis yang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus yang sedang berjalan dan hendak memasuki Yeriko, lalu berbalik badan, dan dia mendekati Bartimius itu dan mencerihkan matanya, dan Bartimius bisa melihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita bisa melihat dalam bagian ini bagaimana seorang yang tuli, seorang yang gagap sejak dia lahir, akhirnya dibawa oleh orang-orang banyak itu untuk berjumpa dengan Yesus, dan kita bisa melihat ada kesembuhan yang terjadi pada dirinya. Dia bisa mendengar, dia bisa berkata-kata dengan baik. Saudara, saya percaya bahwa saat sekarang ini masih banyak orang yang menderita dengan sakit penyakit. Pandemi COVID seperti ghost, seperti hantu, ya, yang menakut-nakuti hampir semua orang. Dan kita bisa melihat ada banyak orang berguguran oleh karena COVID ini. Tetapi puji Tuhan, sebagian juga disembuhkan. Saya percaya ini sebuah misteri yang kita bisa jawab pada hari ini, bahwa kalau Tuhan hadir, kesembuhannya juga dinyatakan. Cuma masalahnya, bagaimana caranya? Para penulis Injil memberikan dorongan bagi kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan, Sang Tabib yang ajaib itu, Sang Penyembuh yang ajaib. Bukan datang kepada orang yang lain, bukan datang ke tempat-tempat yang gelap, bukan datang kepada orang yang katanya, oh saya orang pintar, tapi anaknya sendiri mati karena sakit DBD. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana setiap orang percaya bisa mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan atas penyakit itu. Di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 yang kita baca tadi sampai dengan ayat 35 memberikan 3 kunci kesembuhan atas penyakit. Yang pertama, kalau orang itu ingin mengalami kesembuhan atas penyakit dalam kehidupannya, dalam dirinya, dia harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 7:33, dan sudah Yesus memisahkan dia dari banyak orang atau orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, maka setiap orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan, ya saya kenal Yesus, saya kenal Tuhan dari Alkitabnya orang Kristen. Oh saya dengar nama Yesus, bahwa dia adalah guru yang maha bijaksana.
Oh, saya tahu Yesus itu juru selamatnya orang Kristen. Jadi kalau sampai dalam tatapan seperti itu, tidak mungkin akan mengalami kuasa atas kesembuhan penyakit ini. Dan kita bisa melihat bagaimana orang yang tuli dan gagap sejak kecil dibawa oleh orang banyak supaya Yesus menyembuhkannya. Dan Yesus akhirnya memisahkan orang ini dari kebanyakan orang atau orang banyak itu. Ini boleh dibolak-balik ya. Orang banyak orang ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus akhirnya memasukkan jarinya ke telinganya pertama kali. Setelah itu meludah. Kata meludah ini sepertinya abstrak di sana. Apakah dia meludah ke tanah seperti pada waktu dia menyembuhkan seorang yang buta lalu mengaduk ludahnya itu di tanah lalu dioleskan di mata orang yang buta itu? Ya. Yang jelas akhirnya dia juga memasukkan jarinya. Bisa-bisa masukkan jarinya ke lidah dari orang yang gagap itu yang tuli juga ya. Lalu yang terjadi luar biasa. Ya, akhirnya dia bisa berkata-kata dengan baik. Pada sisi lain kita juga harus menyiapkan waktu terbaik untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi penulis Injil Markus menegaskan, dan sudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian adalah kata kunci bagian awal ini. Kita dan Tuhan harus memiliki waktu berdua secara khusus, sebab biasanya kita lebih banyak bersama dengan keluarga teman. Maksudnya dalam aktivitas berdoa kita cenderung mengikutsertakan banyak orang. Karena waktu kita berdoa dalam kumpulan banyak orang ya, berbeda pada waktu kita berdoa sendiri kepada kita. Seperti hubungan suami istri yang lagi ngobrol berdua. Beda kalau anaknya muncul lalu anaknya mulai ngikut ngobrol. Nggak lagi seerat, seintim komunikasi suami istri itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun kita berada dalam persekutuan namun harus tetap fokus dengan Tuhan. Waktu kita bisa ngobrol dalam doa kepada Tuhan, hanya berdua kepada Tuhan, kita bisa curhat apa saja. Lalu Tuhan bisa menyatakan keinginannya kepada kita. Bila kita ingin mendapatkan zaman Tuhan, maka kesendirian bersama dengan Tuhan adalah jawabannya. Marilah saudara saya dalam kondisi sekarang ini mengalami kelemahan tubuh, datanglah kepada Tuhan. Dan mari kita wujudkan hubungan yang erat itu dengan Tuhan. Mari sediakan waktu yang terbaik. Sekalipun mungkin bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Tapi ada waktu istirahat di sana jam 12 sampai dengan jam 2 misalnya. Ambil waktu 10 menit ya Tuhan, aku rindu Engkau. Mungkin sangat sibuk sekali sebagai seorang ibu rumah tangga. Bisa dikatakan, oh kalau ada waktu 48 jam seperti yang bekerja membersih rumah. Seperti itu. Tapi ada waktu malam hari. Ambil waktu untuk bersendirian berdua dengan Tuhan. Dan menyatakan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengarkannya. Inilah waktunya kita fokus dengan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, menyampaikan permohonan yang menyentuh hati Tuhan. Permohonan doa yang menyentuh hati Tuhan. Dalam ayat 34 kita perhatikan di sana. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Selain kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita juga harus menyampaikan permohonan doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Apa itu? Sebuah permohonan doa yang dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, dan iman kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita memohon dengan sungguh-sungguh, mari perhatikan seorang anak kecil, dan pasti banyak orang tua memahami mengenai hal ini.
soal psikologi seperti ini. Pasti banyak orang tua memegang prinsip kalau anakku hanya minta sekali, itu seperti layaknya memancing air tau nggak? Ya, water test. Artinya coba-coba saja. Jadi hanya iseng saja. Tapi kalau dia berkali-kali meminta kepada mamanya sampai dengan ekspresi guli-guli di tanah, ini anak berarti mintanya sungguh-sungguh begitu kira-kira. Ya, saya punya pengalaman dalam hal itu. Apalagi dulu anak laki saya yang berbeda dengan yang lain karena kakak dan adik-adiknya perempuan. Ya, kalau sudah meminta sesuatu sampai harus turun di lantai dan saya perhatikan, oh berarti ini sungguh-sungguh minta, baru dikasih. Kalau itu biasa aja. Jawabannya begitu aja, lewat begitu saja. Tapi kalau sampai ekspresi luar biasa, aku jadi menangis, wah minta ini, pokoknya minta ini. Nah itu siapa itu? Ya, wah ini anak sungguh-sungguh ini meminta. Saya percaya, bukankah Tuhan bilang kalau menjadi seperti anak ini, engkau memiliki kerajaan surga. Engkau layak ada di surga. Artinya apa? Hati yang seperti anak itu meminta, memohon kepada Tuhan. Permohonan doa dengan kesungguh hati dan iman kepada Tuhan, itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang mendengar doa, mengangkat tangannya ke langit. Dia sedang juga memberikan teladan berdoa kepada Bapaknya, supaya zaman kuasa itu datang kepada orang yang tuli, kepada orang yang gagap itu. Saya percaya banyak orang berdoa merindukan zaman Tuhan, namun sikapnya tidak ada kesungguhan, bahkan sikapnya tidak menunjukkan penyembahan kepada Allah. Mari kita akan meminta, menyampaikan permohonan doa kita dengan kesungguh hati. Bagaimana hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan. Bukankah Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di surga kepada murid-muridnya, itu menjadi teladan warisan buat kita. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Luar biasa. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Mari kita muliakan nama Tuhan di dalam doa-doa kita dengan permohonan yang menyentuh hati. Jadi kalau minta sama Tuhan, jangan iseng. Jadi kalau memohon doa kepada Tuhan, jangan ngetes Tuhan. Tuhan tahu. Jadi kalau meminta, minta sungguh-sungguh. Dan permintaan itu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kuncinya memiliki ucapan iman yang mengundang kuasa Tuhan. Sekali lagi dalam ayat 34 bisa dikatakan kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan, kita harus memiliki ucapan iman. Inilah yang dimaksudkan panggilan ilahi dalam kehidupan orang percaya, bahwa lidah kita yang digambarkan kalau seperti api bisa membakar seluruh hutan. Artinya ucapkanlah dengan lidah kita ucapan iman, perkataan iman yang bisa mengundang kuasa Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Sikap kesungguhan hati disertai dengan perkataan yang menghasilkan kuasa supranatural yang menyebabkan telinga si tuli ini terbuka. Dengan iman maka ada kuasa dalam perkataan setiap orang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Ephata, terbuka, itu luar biasa sekali. Dan kita bisa melihat akhirnya dalam ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika juga terlepas ulahlah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ucapkanlah pada saat mengalami sakit, saya percaya Tuhan, Engkau menyembuhkanku. Pada saat mengalami kekurangan, ucapkanlah iman, Tuhan Engkau mencukupkan aku. Pada
suami istri sepertinya kalut. Hubungan orang tua dengan anak sepertinya kalut. Tuhan, aku percaya ada solusi damai sejahtera bagi keluargaku. Jangan pernah ucapkan mati aku. Mati beneran. Jangan pernah ucapkan aku gagal. Gagal beneran. Jangan ucapkan aku miskin. Miskin beneran. Jangan ucapkan waduh aku nggak lulus. Nggak lulus beneran. Karena apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan iman kita. Dan Yesus mengatakan, jadilah sesuai imanmu. Bukankah kita mengatakan, jika Allah berkatakan gunung itu akan pindah dan gunung itu akan pindah. Sekalipun iman kita sekecil biji sesawi. Karena yang melakukan bukan kita, tetapi karena yang melakukan adalah Tuhan. Tuhan memberkati ucapan iman kita di dalam Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya adalah orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Ada 2 peristiwa yang luar biasa. Di mana saya mengalami sakit dan harus cukup lama di rumah sakit. Banyak sahabat-sahabat yang datang mendoakan. Dalam waktu yang cukup lama ada di rumah sakit, bukan waktu yang enak, bukan satu kesempatan yang baik, tetapi Tuhan datang dan menyembuhkan saya. Ketika saya ada di Kota Malang, saya mengalami suatu sakit. Setiap pagi saya merasa kesakitan. 5 bulan saya merasakannya. Dan pada akhirnya Tuhan datang dan menyembuhkan sakit saya. Saudara, tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan hadir, kesembuhannya hadir. Cuma masalahnya, apakah kita mau belajar seperti yang Tuhan ajarkan hari ini, melalui kesembuhan kepada orang yang tuli, kepada orang yang gagap dari waktu kecilnya. Apakah kita sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan? Bagaimana dengan permohonan doa? Apakah kita sudah menyampaikan dengan kesungguhan, ketulusan hati doa yang menyentuh hati Tuhan? Dan apakah setiap kita sudah belajar mengucapkan iman, perkataan iman dalam kehidupan kita? Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah mendatangkan rencana gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membuat dengan satu penyakit kita berhenti dalam hidup ini. Tapi ketika Tuhan pengharapannya datang, kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu masih terjadi sampai hari ini. Oleh karena itu, setiap kita yang hadir mengikuti ibadah hari ini, bukalah hati. Jika ada saudara yang mengalami sakit hari ini, engkau bisa mewakilinya, memohon kepada Tuhan dengan doa yang menyentuh hati Tuhan, supaya kesembuhan itu datang. Mari datang kepada Tuhan. Aliran kuasa kesembuhan itu akan terjadi hari ini. Oh Lord, haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
bagian tempat yang sakit, saya melihat ada seorang yang memiliki benjolan dalam tubuh. Dan hari ini Tuhan akan mencabanya. Tuhan akan mencabanya. Engkau akan dijaba oleh Tuhan. Kecaman Tuhan menyembuhkan engkau. Benjolan itu tidak akan menyebabkan engkau mengalami kanker. Benjolan itu akan dijaba oleh Tuhan. Dijaba dalam nama Yesus. Dilepasnya, dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, ada seorang yang terus menerus keras kepala. Bagian kakinya sebelah kiri sepertinya kram, sakit luar biasa. Dan hari ini Tuhan mencabanya. Dalam nama Yesus, dicabah bagian kakinya sebelah kiri, sehingga nanti malam dia tidak kram, dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap yang sakit di rumah Tuhan, setiap yang sakit di rumah masing-masing, engkau berdoa mohon dengan doa yang menyentuh hati Tuhan hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap yang sakit dijabah oleh kuasa Tuhan Yesus, dirilis menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Akan ada seorang yang terus-menerus mengalami seperti alergi, sehingga kulitnya sepertinya gatal. Dan Tuhan menjamahnya hari ini dalam nama Yesus. Disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang demam dan fever dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit ginjal, jalan Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sakit asma dan paru-paru, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Jawab paru-parunya, jangan pulihkan menjadi paru, sembuh total, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamahanmu datang kepada umatmu hari ini. Tidak hanya seperti 2000 tahun lalu, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Tapi hari ini juga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu. Mari kita bersorak-sorak tepuk tangan di Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Jamahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan yang hampir setiap jam 1 siang, kepalanya merasa seperti pusing yang luar biasa. Pusing yang luar biasa. Dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau itu ada peranan dosa, kalau itu ada virus, kami usir dalam nama Yesus. Dipulihkan, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan tubuh kami yang sehat, kami akan semakin baik memuliakan nama Tuhan. Dengan tubuh kami yang sehat, kami akan lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tubuh yang sehat, kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga. Dengan tubuh yang sehat, kami bisa menjalankan bisnis kami, dan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami mengimani menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan kembali oleh sekalian. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang jemaat yang berulang tahun hari ini. Di kemarin sebetulnya mengucapkan hari ini, Ibu Rido Borgulto. Saya mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan berkati Ibu, memberikan masa depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kegiatan sepekan kita akan bersama-sama di dalam komunikasi pastoral on dari Selasa hingga Kamis, lalu hari Jumat kita ada malam puji doa jam 8 malam, dan ingin mengajak seluruh jemaat bergabung di Zoom meeting doa karena kita bisa banyak berdoa, saling mendoakan. Kalau dalam ibadah raya biasanya kita tidak berdoa panjang-panjang, ya, seperti mengakhiri ibadah kita hanya doa syukur saja singkat. Hari Minggu depan kita ada ibadah raya jam 8 pagi dan secara onsite, tapi juga diikuti disertai dengan live streaming Facebook, lalu nanti ada YouTube juga. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sekalian, hari ini sebenarnya kita sudah memulai mencoba dengan men-scan QR code GSC Citra Raya Peduli Lindungi, ya. Nanti minggu depan akan dicetak lebih besar, lebih bagus, ya, ditempelkan di dinding atau ditaruh di tiang penyangga yang lebih bagus supaya bisa lihat dan itu di-scan. Cukup satu keluarga satu saja, ya, mewakili, ya. Karena itu adalah program dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, gereja kita sudah memulai dari semua gereja yang ada di Banten, ya. Lalu berikutnya adalah bahwa saya ingin mengajak semua kita tetap membaca Alkitab, firman Tuhan minimal 3 pasal sehari. Biarlah kita bisa menikmati roti yang lezat, roti yang membuat kita sehat. Baik kalau membacanya pagi, karena makan banyak, sarapan pagi itu cukup baik untuk tubuh kita. Nah, kita doakan juga di hari Sabtu tanggal 30 Oktober ada putra dari jemaat, yaitu Saudara Vino Sugianto, putra dari Bapak Kiki dan Ibu Eka. Ibu Eka hadir hari ini yang akan melangsungkan ibadah pemberkatan nikahnya, ya, di Jakarta, ya, dan nanti akan dilayani oleh gembala dan pengurus gereja. Karena itu mari doakan bersama-sama. Doanya adalah untuk rumah tangga yang baru ini, yang masih muda. Nanti sebentar siang ada gladiresik untuk latihan ibadah pemberkatan nikah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari terus kita saling mendoakan, mari kita saling memberi dorongan iman supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sekali lagi, mari kita berdiri bersama-sama. Nanti Bapak Wawan akan naikkan doa syukur kepada Tuhan dan doa berkat oleh Kepala Sidang. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur dan bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang dari pagi hingga siang ini Tuhan di penghujung ibadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
hadirat-Mu ada atas kami semua Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan keadaan mereka Tuhan. Di saat mengalami kelemahan Tuhan, kesakitan Tuhan, di mengalami kekurangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjaga semua. Kami mau menaruh Tuhan setiap mulai hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berserah di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas bumi juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap permasalahan kami hadapi Tuhan, Kau jauh. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan yang mengalami pandemi Tuhan, corona Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, pandemi COVID ini sudah menurun Tuhan. Sudah tidak seperti bulan-bulan kemarin Tuhan. Kami percaya Tuhan itu atas kuasa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan atas doa-doa Tuhan yang pada Tuhan Engkau menjawab Tuhan. Dan Engkau turun tangan atas pandemi ini Tuhan. Kau menjadikan kehidupan kami dalam menghadapi COVID ini sebagai pelajaran hidup kami Tuhan. Jadikan kami untuk bersyukur, bertahan dan kuat Tuhan mengalami kehidupan ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan gereja-Mu Tuhan di sini Tuhan. Biarlah Citaraya Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan di dalam Citaraya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja yang Engkau bangun Tuhan, gereja yang Engkau pilih Tuhan, dengan jemaat-jemaat yang milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami mau menaruh iman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja ini akan berkembang Tuhan, menjadi dampak Tuhan, menjadi Tuhan sebagai berkat iman buat kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di gereja ini Tuhan kami dipulihkan, di gereja ini Tuhan kami dikuatkan, dan kami bertumbuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat isu teror Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Dan di mana ada isu yang disampaikan dari pemerintah Jepang Tuhan di dalam Asia Tenggara Tuhan, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia Tuhan. Ada aksi teror yang besar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan segala kutuk, segala teror yang ada Tuhan di bumi ini Tuhan, bahkan di Indonesia ini Tuhan, kami lawan di dalam nama Yesus. Biarlah kami musuh Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turun atas semua itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan malah petaka yang kami ambil Tuhan, tapi Tuhan ada damai Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap ibadah Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Dalam setiap pelayan-pelayan mengerja Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur Tuhan atas kehidupan kami semua Tuhan, di mana perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam sepekan ini, karena kebaikan Engkau Tuhan, kami bisa bertahan, bahkan kami jadi maju. Terima kasih Bapa, kami panjatkan ini doa ini Tuhan, dan kami bersyukur atas kebaikan Engkau. Haleluya. Yesus, angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Oleh karena itu sidang jemaat Allah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak itu Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan pemberdayaan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama,